Saya pernah ngalamin cut loss beruntun dan ini bikin modal saya berkurang sebanyak 5%. Padahal saya sudah melakukan hal yang sama setiap hari dan apa yang biasa saya share sama teman-teman semua di dalam komunitas Kampus Trader. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah sistem trading yang saya gunakan ini nggak profitable? Nah, di dalam video kali ini saya akan tunjukin sama kalian semua apa yang terjadi dan apa yang saya lakukan setelah saya mengalami yang namanya cut loss beruntun tersebut. So, pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, pastiin kalian untuk subscribe channel Kampus Trader dan nyalain loncengnya biar kalian dapetin update-update video berikutnya. Oke, saya langsung tunjukin aja akun tradingnya biar kalian bisa ngelihat bareng-bareng datanya ya. Nah, ini akun pertama kali didepositkan di tanggal 16 Juni 2025. Waktu itu depositnya di 100.000 US dollar. Dan ini bukan akun demo ya, ini akun live. Kalian bisa lihat di sini servernya server live. Jadi bukan demo server. Jadi ini bukan akun yang coba-coba, bukan akun uji coba, tapi ini memang benar-benar uang beneran dan saya tradingkan dan hasilnya memang saya butuhkan. Kan gitu. Nah, kita bisa lihat selama akun ini ada dari awal deposit sampai sekarang itu kalau kita lihat memang indah. Depositnya dari awal 100.000 sekarang udah profit di 10.140 US dollar, which is udah profit sekitar 10%-an. Indah banget kan? Wah, ini udah profit gede banget nih gitu, 10.000 US dollar kalian bisa mau ngapain tuh kan? Tapi di perjalanannya nggak seindah kelihatan profitnya. Yang saya bilang tadi di awal, saya pernah ngalamin yang namanya consecutive loss atau cut loss beruntun itu. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau yang hijau-hijau ini berarti kena take profit. Jadi sekali take profit dapatnya 1.400 dolar, ada yang 500 dolar gitu kan. Yang cut loss juga ada nih, cut lossnya 492 dolar, ini ada 3 kali. Kemudian juga di sini juga ada 492 dolar juga sebanyak 3 kali. Jadi perjalanannya nggak semulus itu sebetulnya. Untuk nyampe 10.000 itu saya mengalami yang namanya cut loss beruntun tersebut tadi. Nah, kalau misalnya biar lebih clear kalian bisa ngeliat grafiknya penurunannya seperti apa. Itu kalau nggak salah di video sebelumnya ada yang pernah nanya deh, Mas consecutive loss-nya seberapa banyak atau loss beruntunnya ini berapa banyak biar kita bisa lebih kebayang. Ini kita coba masuk aja ke detail statement ya atau detail reportnya dari akun yang sedang kita bahas kali ini. Kalau kita klik save as detail report nanti hasilnya kalian bisa lihat grafik seperti ini. Kalau kalian scroll ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kan dari yang awalnya dulu deh, summarize-nya dulu deh. Kita deposit dari 100.000 US dollar dan sudah profit 10.000 tadi ya, 10%-an berarti dari balance kan, dan sekarang sedang ada floating di 548 US dollar. Jadi ada floating profit nih. Nah, kalau kita lihat Mas, drawdown-nya berapa persen atau pernah penurunan berapa persen? Tadi saya bilang pernah drawdown atau turun cut loss beruntun sampai di 5%-an. Di sini 4,51% gitu. Kita lihat dari grafiknya dulu deh yang di atas ini. Di sini awal mula dari 100.000 USD. Transaksi sempat profit sedikit, kemudian loss. Recovery lagi, naik, terus loss lagi. Jadi akunnya masih naik turun, belum ada perkembangan yang signifikan nih. Kemudian di sini mulai ada perkembangan yang signifikan. Recovery-nya melebihi deposit awal. Wah, udah profit nih berarti di sini kan. Turun lagi sedikit, naik signifikan, turun. Naik signifikan dikit, recovery sedikit, terus turun lagi. Nah, di sini mulai menyamai nih, profitnya sudah di sekitar 103.000 atau 3.000-an dolar berarti profitnya kan. Balance-nya di situ di titik ini itu di 103.000 US dolaran. Nah, di titik ini ada beberapa transaksi yang lagi berjalan dan yang pending karena saya buy limit sama saya limit kan ternyata banyak tuh saya keserang cut loss beruntun tuh. Dari sini kelihatan kan grafiknya dia penurunannya sangat tajam dan signifikan. Dan di sini nih drawdown-nya gede banget. Atau saya ketemu cut loss beruntun terus-terusan di sini nih. Nah, di sini bikin yang awalnya profit 3.000 dolar saya malah minus 2.000 dolar dari modal saya. Jadi 5%-an dari akun saya. Nah, ini di sini bikin saya jadi berhenti dulu sebentar. Saya perlu memikirkan dulu apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Nah, yang biasa saya lakukan ketika saya mengalami yang namanya cut loss beruntun atau loss beruntun seperti ini, saya selalu ngecek yang namanya journal trading. Ini kalian sering lihat ya di beberapa video sebelumnya, saya sering tunjukin ini sama kalian semua. Jadi setiap transaksi yang saya lakukan, yang biasa saya share di dalam portal komunitas Kampus Trader, ini selalu saya catat di sini. Sehingga buat apa? Untuk evaluasi saya. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat di situ ya, ada data yang warna hijau ini berarti kena take profit. Yang merah ini berarti kena yang namanya loss. Nah, di sini ada nih cut loss beruntun nih.
Kalau orang nggak tahu atau nggak mengerti cara mengevaluasinya, itu dia akan bimbang di titik ini. Wah, ini cut loss terus nih, apakah sistemnya jelek atau kayak gimana kan gitu. Nah, saya tidak mengambil kesimpulan yang terlalu prematur atau yang terlalu dini. Jadi saya evaluasi dulu, apa yang selama ini saya lakukan sudah benar apa belum dengan sistem yang ada. Saya mulai bandingkan antara area-area atau transaksi yang profit sama yang tidak profit. Apa yang berbeda? Apakah ada yang saya lakukan di transaksi yang profit, yang tidak profit tidak saya lakukan. Nah, itu evaluasinya dari journal trading itu seperti itu. Makanya saya selalu sertakan link before, which is link before itu maksudnya area yang sebelumnya ini seperti apa, saya markingnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Nih, ini before-nya, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini kita hapus aja dulu. Ini before-nya, saya selalu menggunakan tadi supply and demand. Saya menggunakan market structure untuk menentukan trennya, which is uptrend atau downtrend, sehingga saya tahu buy atau sell. Kemudian saya menggunakan Fibonacci retracement sebagai verifikasi area yang mau saya ambil. Nah, di NZD CAD ini itu entry-nya sama sesuai dengan rules yang saya biasa lakukan. Hasilnya profit. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini harga kejemput kemudian hit sampai ke TP3. Makanya di sini saya tulis nih TP1 dapat 1, TP2-nya dapat 2 poin, TP3-nya dapat 3 poin. Profit kan? Terus saya bandingin sama area yang cut loss ini kan yang warna merah ini. Apa yang berbeda dari area yang tadi profit di NZD CAD? Ternyata sama aja. Areanya area supply and demand juga. Terus secara trend marketnya juga sama-sama aja, dia sedang uptrend. Kemudian secara level Fibonacci dia juga berada di area 382 atau 618. Jadi nggak ada perbedaan gitu hasilnya, tapi loss. Nah, di sini kalau kita lihat afternya areanya ketembus. Terus misalnya area yang bawahnya lagi. Beda nggak sama area NZD CHF yang profit tadi? Sama. Areanya area supply and demand. Bagus nih, dia break of structure. Secara trend juga jelas swing high swing low-nya. Pakai Fibo level juga dia berada di level Fibonacci-nya juga. Jadi nggak ada yang berbeda. Mau area yang profit, mau area yang loss, semuanya sama, sistemnya sama. Nah, di sini saya akhirnya mengevaluasi atau saya berpikir, oh berarti bukan tekniknya yang salah. Memang saya lagi ketemu hari loss aja, makanya saya ketemu cut loss. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena mental kebanyakan trader kan memang mereka ini siap yang namanya reward atau profit. Wow, mereka sangat happy kan atau senang kan kalau ketemu profit beruntun gitu ya. Apalagi bisa jadi jumawa kan akhirnya di sini TP1 profit beruntun terus nih nggak ketemu loss. Kalian happy banget pasti di sini. Tapi ketika ketemu loss beruntun, kalian malah nyalahin sistemnya biasanya. Padahal kalian belum bisa evaluasi. Kok kemarin-kemarin take profit kalian tidak memuji sistemnya, tapi pas ketemu cut loss beruntun kalian malah menjudge si sistem tersebut. Nah, sebelum kita ngejudge lebih jauh lagi terhadap sistem tradingnya, kalian cek dari evaluasi trading. Makanya kalian perlu yang namanya journal trading ini. Jadi setelah saya melihat dari hasil evaluasinya, ternyata nggak ada yang salah sama sistemnya. Sistemnya berjalan dengan baik. Saya melakukan sistemnya secara konsisten dan disiplin juga. Ya udah, berarti apa yang saya lakukan? Saya tinggal melakukan sama persis apa yang biasa saya lakukan sehari-hari. Apa yang biasa saya share sama teman-teman semua di dalam portal komunitas Kampus Trader. Dan kita bisa lihat akunnya yang awalnya drawdown 5%-an dari akun tersebut, berangsur-angsur dia recovery atau mulai dapetin profit yang konsisten lagi. Di sini dia keluar nih dari drawdown-nya atau dari loss yang gede tersebut. Akunnya mulai bertumbuh lagi, berkembang lagi dan sampai sekarang profit di 10.140 US dollar. Jadi tidak ada yang saya modifikasi sedikit pun. Saya hanya perlu melakukan hal yang sama tanpa perlu merubah apapun. Tekniknya nggak ada yang saya ubah. Saya sama-sama entry di supply and demand. Saya tetap entry berdasarkan market structure dan juga pakai Fibonacci. Saya menggunakan resiko setiap transaksinya sebanyak 1% dari modal saya dan itu nggak ada yang saya ubah. Nah, professional trader pun melakukan hal yang sama. Mereka-mereka ini dikatakan professional trader, trader-trader yang jago di luaran sana. Mereka tuh pasti ketemu juga yang namanya cut loss beruntun. Mereka tuh nggak mungkin nggak pernah ngalaminya. Pasti pernah karena itu hal yang wajar dan pasti terjadi di semua market yang ada. Ya, contoh deh, trader profesional yang salah satu yang paling terkenal, Paul Tudor Jones. Di salah satu wawancaranya dia sama Tony Robbins ya, dia pernah bilang kalau dia ini meresikokan 1:5. Bayangin dia ngambil 1:5, saya aja cuma 1:3 kan gitu karena dia profesional trader nih. Nah di 1:5 ini kalau secara persentase kita lihat di dalam jurnal, TP3 itu akan lebih jarang kena TP. Dia akan lebih sering ketemu cut loss-nya ya. Merahnya lebih banyak malah dibandingkan si hijaunya kan gitu. Jadi menandakan bahwa
TP3 ini itu dia sangat jarang ketemu take profitnya, tapi secara akumulasi dia malah lebih profitable dibandingkan TP1. TP3 kita dapetin 44 poin. TP1 cuman dapetin 32 poin malah, cuma 32 poin. Padahal TP1-nya terlihatnya lebih sering profit dibandingkan TP3. Padahal hasilnya beda jauh. Nah, si Paul Tudor Jones ini dia pakai 1:5. Bayangin 1:5 itu pasti lebih banyak ketemu cut loss-nya dibandingkan profitnya. Ini perbandingan ya, kita coba ngambil contoh aja deh ya. Dia menggunakan 1:5, resiko setiap transaksinya 1%. Let's say dia pakai 10 transaksi. 8 kali dia cut loss. Ya, 8 kali dia cut loss dan cuma 2 take profit. Berarti win rate-nya kan berarti cuma 20% berarti kan. Dari 10 transaksi dia minus 8 kali dan dia profit 2 kali cuma 20%. Tapi 8 kali cut loss ini dia minus cuma 1% per satu transaksinya. Which is kalau diakumulasi dia minus 8%. Nah 2 kali TP tapi TP-nya TP5 bukan TP1. Berarti sekali take profit dia dapat 5 poin. Berarti minus 8 poin atau 8% tadi dihajar sama si 10% profit dari 2 kali TP5 ini. Tetap profitable 2%. Jadi begitu. Jadi apakah profesional trader ini ketika mereka ketemu cut loss beruntun tadi dia mengganti sistem tradingnya? Ya enggak. Dia akan selalu konsisten dengan apa yang biasa mereka lakukan gitu sehingga mereka bisa menjadi profesional trader dan mereka fokus dengan tujuan dan goalsnya mereka. Enggak gonta-ganti sistem. Nah ini akhirnya solusi buat kalian semua yang mungkin pernah ngalamin yang namanya cut loss beruntun. Kalian gak sendirian. Saya bahkan profesional trader di luaran sana juga pernah kok yang mengalami namanya cut loss beruntun. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian cukup evaluasi. Makanya kalian bisa yang tadi journaling ya. Dari journaling itu kalian bisa cek setiap transaksi yang kalian lakukan ini konsisten apa enggak, disiplin apa enggak. Tekniknya disiplin, resikonya nggak disiplin. Sama aja hasilnya nggak kemana-mana. Kita perlu memastikan kita konsisten di dua hal tersebut. Tekniknya disiplin, resikonya disiplin. Kalau misalnya kalian lakukan ini secara terus-menerus, kalian tetap akan recovery. Ini by data. Siapapun pasti melakukan hal yang sama. Profesional trader seperti itu.